pada saat kiamat itu bumi dipersatukan menjadi satu buah bumi. Kira-kira begitulah. Dipersatukan. Bumi yang banyak ini, yang semuanya berpenghuni, itu dipersatukan menjadi satu bumi. Kita akan ketemu nanti dengan jin. Cuman bertemunya di mana? Apa di surga atau di neraka? Ketemunya di surga atau di neraka? Pada ayat yang ini, ya surat yang tadi, surat Az-Zumar ayat 9, ayat 67, bumi dipersatukan kemudian menjadi bumi yang lain. Jadi manusia sudah tidak ada lagi yang di laut. Ya, lautnya udah nggak ada. Ada yang di hutan-hutan, hutannya udah nggak ada, pan. Udah habis pada saat itu. Jadi pokoknya udah bersatu dengan bumi yang baru itu. Allah bangkitkan kembali. Nah, di sini dikatakan wa idan nufusu zuwida. Nah, tatkala nafas, nyawa-nyawa dipertemukan kembali dengan jasadnya. Nah, ini yang susah untuk orang yang tidak beriman memahaminya. Nggak masuk akal. Bagaimana ini jagat raya sudah hancur, kuburan hancur, manusianya juga udah hancur dulu. Kok bisa bersatu lagi dengan jasad pada kondisi yang utuh? Memang ini dipahaminya harus dengan iman. Tapi di sisi lain juga sains dan teknologi bisa membuktikan. Sebut saja manusia tulang belulangnya sudah jadi molekul jadi atom. Teknologi sekarang kan molekul bisa dikumpulkan, bisa dipadatkan. Molekul itu. Nah, apalagi Allah yang bikin molekulnya. Apalagi Allah yang bikin manusianya. Sehingga jangankan orang biasa, Nabi Ibrahim saja kan sampai minta pembuktian kepada Allah. Ya ber, Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim, ya Allah, kalau memang yang hidup bisa, yang sudah mati, badannya tercerai-berai di mana-mana bisa hidup, tolong contohkan. Kan gitu. Itu Nabi. Apalagi ya bukan Nabi. Makanya Bani Israel boleh kami beriman kepada Musa. Tapi buktikan dulu, saya ingin melihat Allah itu seperti apa sih. Bani Israel seperti begitu. Ingin melihat dulu Tuhan. Seperti apa Tuhan itu. Nabi Ibrahim sendiri ingin pembuktian. Sehingga Allah memerintahkan. Ambil ya burung. Nah, entah berapa ekor itu burungnya. 2 burung atau 3 burung. Kemudian sembelih disuruh dicincang. Burung itu dicincang. Dipersatukan. Daging burung satu dengan yang lain dipersatukan. Kemudian disuruh simpan di berbagai arah, di beberapa arah. Sebutlah di gunung satu, gunung sana. Kau panggil burung itu. Dipanggil Ibrahim, datang lagi burung itu. Pada kondisi utuh sebagaimana asal. Itu kan bukti Allah bisa menghidupkan kembali ya, yang sudah mati terpotong-potong dalam kondisi bercampur. Ya kan burungnya itu kan dicincang. Diadukan, simpan sana, simpan sini, begitu. Jadi kalau ada orang yang diputilasi, dipotong, dibuang di sini, dibuang sana, kenapa susah aja bagi Allah untuk mengumpulkan kembali. Bahkan pada ayat lain, saat manusia hari kiamat dibangkitkan itu, utuhnya tidak ada yang kurang dari keutuhan asal. Sampai di surat di dalam Al-Quran diterangkan, sidik jarinya saja
utuh sebagaimana sidik jari asal. Bayangkan saja, sidik jari manusia yang dibangkitkan, ya, dipertemukan kembali dengan yaitu napasnya, dengan nyawanya, dia bangkit pada kondisi yang utuh sampai Al-Quran menyatakan di surat Al-Qiyamah ayat 4. Nah, di surat Al-Qiyamah ayat 4, silakan mau dicatat. Di surat Al-Qiyamah ayat 4 itu dinyatakan sidik jarinya saja utuh. Coba di surat Al-Qiyamah ayat 4. Silakan dibuka nanti. Nah, saudara sekalian, jadi Allah membangkitkan kembali manusia itu nanti tidak ada yang ya kehilangan tangannya karena terpotong entah di mana, bangkitkan nggak ada tangannya. Ya, kalau jasadnya terpotong-potong juga gimana? Nggak begitu. Allah persatukan kembali pada kondisi yang utuh. Itu surat Al-Qiyamah ayat 4. Kata Al-Quran. Bukan menafsirkan sendiri. Jadi tidak kontroversial ini tafsir. Kata Al-Quran. Surat Al-Qiyamah ayat 4. Saudara sekalian. Kemudian juga. Di surat An-Nisa ayat 87. Nah, ini kembali lagi. Pada hari dibangkitkan itu dikumpulkan manusia pada kondisi seluruhnya. Tidak terpisah-pisah. Padahal di buminya dipersatukan. Nih. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Hari kiamat akan mengumpulkan kalian dan tidak ada keraguan, itu pasti. Jadi dikumpulkan manusia sejagat raya ini. Makanya buminya diganti dengan bumi yang telah dipersatukan. Nah, bumi yang dipersatukan itu diganti dengan bumi yang telah dipersatukan ini bisa juga dipahami dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surat Ali Imran tuh. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk meminta magfirah dari Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jannah itu luasnya seluas bumi-bumi yang ada di jagat raya ini. Samawati wal ard. Dan begitu juga seluas langit-langit yang ada di dalam mengelilingi bumi itu. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan khusus bagi orang yang bertakwa. Kenapa surganya harus gede sampai seluas bumi-bumi dan langit-langit yang ada di sini, yang sekarang di Jakarta Raya ini? Ya di sana kan manusia yang ke surganya bukan dari bumi ini saja. Semua manusia dari berbagai bumi lain, belum lagi dengan jin. Jin nanti dipersatukan dengan kita. Kita akan ketemu nanti dengan jin. Cuman bertemunya di mana? Apa di surga atau di neraka? Ketemunya di surga atau di neraka? Coba baca surat Ar-Rahman, nanti jin itu sama sama-sama di surga. Dan juga sama-sama di neraka. Tinggal mau bertemunya di mana? Rek di neraka, rek surga. Dengan jin. Itu. Kan diterangkan di surat bahwa di neraka jahanam itu, suratnya
Di neraka jahanam itu banyak yang dicampakkan Allah ke neraka jahanam itu daripada jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka jin dan manusia mempunyai otak. La yafqahuna biha, tetapi mereka otaknya tidak dipakai memahami kebenaran. Walahum adzanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yasma'u la yubsiruna biha. Jin dan manusia sama punya otak. Jin dan manusia sama punya pendengaran, sama punya penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk melihat, mendengar, memahami daripada ayat-ayat Allah, kebenaran dari Allah. Ulaika kal an'am. Mereka jin dan manusia itu sama dengan binatang. Balhum adallun, bahkan lebih rendah daripada binatang. Tatkala perangkat yang Allah berikan otaknya, penglihatannya, pendengarannya tidak digunakan tuh. Nah, nanti di hari kiamat mereka itu akan sama-sama di neraka, akan sama-sama di sorga. Tinggal milih. Jadi kalau sorga seluas bumi ini dan langit, arduhas sama watuas, berarti neraka juga sama. Berarti neraka juga sama. Seluas bumi ini dan langit yang ada, neraka juga. Kan yang masuk neraka banyak. Jadi kalau nanti susunan tata suryanya seperti apa, ya Allah alam. Tidak akan sama dengan tata surya sekarang. Beda. Sebab matahari yang ini, yang ada, itu kan Ida Samsu. Matahari sekarang itu dihentikan. Peredarannya dihentikan, operasionalnya tidak lagi bersinar. Sinar tidak ada lagi, gelap. Nah, di sini juga tuh. Ya. Kemudian pada ayat lain, tatkala as-sama digulung. Jadi atmosfer ini nanti digulungkan, nggak ada lagi beratmosfer. Pada hari pada hari as-sa'ah, kehancuran, atmosfer ini terbakar. Atmosfer yang kita gunakan bernapas itu terbakar. Digulung, terbakar. Jadi tidak lagi Makanya dikatakan pada ayat Quran, tatkala langit terbelah. Kemudian tatkala atmosfer ini terbakar. Surat Ar-Rahman, silakan dibaca surat Ar-Rahman. Sehingga digambarkan langit ini seperti kilatan api dari nyala minyak terbakar. Kemudian digambarkan di surat Ar-Rahman, langit atmosfer ini seperti seperti wardah, bunga ros merah. Seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pada hari kiamat itu kembali lagi, jadi hari kiamat terjadi sesudah as-sa'ah. Jadi kalau kalau hari kiamat dipahami sebagai kehancuran, hari kiamat juga hari kebangkitannya, itu tidak tepat. Hari kehancuran bukan kiamat, as-sa'ah. Itu. Sementara hari dibangkitkan itu hari kiamat. Berbeda. Saudara sekalian, nah bahkan begini nih, ada ayat yang menerangkan, ayat 60 surat Az-Zumar. Ayat 60 surat Az-Zumar diterangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kazzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddat alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin. Nah, ayat 60 itu. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta berhadapan Allah.
Ya. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi yang orang-orang yang menyombongkan diri? Ayat ini menunjukkan bahwa nanti hari kiamat orang-orang tukang bohong, tukang wadul, itu wajahnya menghitam. Ini kata Allah dalam Al-Quran tuh. Dalam Al-Quran. Jadi diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu 'alallahi wujuhum. Pada hari kiamat kau lihat orang-orang yang suka berbohong pada Allah, wajahnya muswaddat, hitam, tegam. Alaisa fi jahannama maswan lil mukabbirin. Bukanlah neraka jahanam itu adalah bagian yang layak untuk mereka dan orang-orang sombong. Ya, hati-hati sombong itu. Jangan main-main sombong itu. Bisa sombong dengan kekayaan, sombong dengan jabatan, termasuk sombong dengan keilmuan. Hati-hati, iblis kepada orang yang berilmu, termasuk di situ ulama, ajengan, kiai akan menggoda supaya sombong dengan keilmuannya. Sehingga merasa yang paling benarlah ilmu yang dia miliki. Tidak mau menerima keilmuan dari yang lain walaupun benar. Bisa begitu. Termasuk orang-orang yang mempunyai keilmuan lain. Sebutlah menguasai keilmuan sains dan teknologi. Dia sombong dengan keilmuan itu. Maka keilmuannya digunakan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu di jahanam nanti. Keilmuannya dipakai untuk mendolimi orang lain. Menyengsarakan orang lain. Itu masuknya sombong dengan keilmuan. Jadi kalau punya ilmu lantas digunakan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu sombong kepada Allah. Kan yang memiliki ilmu itu Allah. Kita hanya diberi ya seperti setitik air di samudra. Yang ilmu-ilmu lain kan kita tidak tahu. Hanya sedikit. Lantas sombong. Disalahgunakan. Nah, itu namanya sombong kepada Allah dari keilmuan. Atau sombong dengan kepada Allah dengan keilmuannya yang merasa yang paling benar. Ilmu yang saya miliki adalah paling benar. Jadi tidak bisa menerima lagi keilmuan lain atau dari orang walaupun orang lain mempunyai landasan-landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Macam wajar yang nyebutkan ini penafsiran yang nyeleneh, kontroversial. Padahal tidak ada penafsiran yang pendapat sendiri. Ini kata Al-Quran, ayat-ayat ini yang bicara. Soal diterima atau tidak itu hak masing-masing. Ya, mau terima, ya syukur, alhamdulillah. Tidak terima juga tidak ada memaksa. Allah itu kan tidak memaksakan harus diterima apa yang disampaikan oleh Allah. Ya. Sampai Nabi Musa mengatakan, seandainya kalian dan seisi dunia ini, bumi ini, semuanya kufur kepada Allah, Allah itu maha kaya, tidak akan rugi. Jadi tidak mengharapkan Allah semuanya harus beriman. Allah tidak untung kalau semuanya di jagat raya ini kufur, tidak. Allah enggak untung kufur tidak rugi. Kalau iman semuanya juga Allah tidak untung. Itu perkataan Nabi Musa itu. Saudara sekalian, nah di sini ada tadi udah sebutkan belum? Surat An-Nahl ayat 25 itu. Surat An-Nahl ayat 25. Itu ayat itu berbicara pertanggungjawaban. Para pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Ya, dari ucapan dan perbuatannya. Saudara, jadi pemimpin itu jangan
Jangan gembira. Maka dalam Islam kalau terpilih jadi pemimpin kan ucapannya bukan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang alhamdulillah, bahkan selamatan di rumah. Alhamdulillah diangkat jadi bikin acara selamatan di rumah. Karena mindsetnya kalau jadi jabatan itu dipegang, ya biasanya mindsetnya udah materi. Ganti rumah, ganti mobil, nambah tanah, nambah segala macam lah. Gitu. Makanya selamatan. Gitu. Padahal itu musibah. Kenapa? Akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Baik itu pemimpin rumah tangga maupun pemimpin sampai ke atas. Kita seorang kepala rumah tangga tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita. Jangan main itu. Kan dimintai pertanggung jawab. Sebutlah jadi anak kita jadi jauh dari agama. Sebutlah anak kita jadi tidak sholat atau jarang sholat. Hati-hati diminta pertanggung jawab. Sementara sekarang banyak di kalangan umat Islam yang penting anak itu sekolah umum. Kejar. Dengan biaya yang besar pun dikejar. Ya, SD, SMP, SLA, perguruan tinggi. Karena yang dikejar apa? Dapat bekerja. Nantinya. Nah, soal sekolah agama nggak diperhatikan. Nggak diperhatikan sekolah agama. Jangan heran tatkala sudah jadi sarjana, dapat kerja. Tidak heran, tidak sedikit. Ya akhirnya karena pemahaman agamanya tidak baik. Karena tidak tidak pernah sekolah agama. Ya, tidak ngaji, tidak pesantren. Jadi sarjana kerja jadi ya korupsi lah. Korupsi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan heran tatkala sudah jadi udah bekerja atau apa saja, akhirnya tidak lagi hidup di atas aturan Islam. Karena memang tidak belajar Islam dari kecilnya. Karena memang tidak disekolahkan. Karena memang tidak dididik orang tuanya tuh. Orang tuanya akan dimintai pertanggungan jawab pada hari kiamat di hadapan Allah. Kenapa engkau tidak sekolahkan? Padahal mampu umpamanya untuk menyekolahkan. Jadi jangan main-main. Seorang pemimpin rumah tangga itu diminta pertanggungan jawab. Kenapa istri Anda tidak menutup aurat umpamanya? Dibiarkan tidak menutup aurat. Kenapa istri Anda dibiarkan memakai pakaian yang tidak Islami? Ya, engkau berpakaian tapi sama dengan tidak berpakaian. Hati-hati itu. Sekarang kan banyak seperti itu. Ya. Di atasnya di sini pakai apa? Pakai khumur. Pakai khumur. Ini bukan jilbab, khumur. Nah, kemudian tapi ke bawah pakai baju yang ketat-ketat. Nah, itu hati-hati. Kalau suaminya tidak memberikan pengarahan sebagai kepala rumah tangga, dimintai pertanggungan jawab. Belum pemimpin tingkat lagi RT, RW sampai ke atas. Sama. Apakah pernah membohongi rakyat dengan kebijakannya? Apakah pernah membagikan hak rakyat tidak adil? Nah, ini lihat saja, tadi udah dibacakan. Orang-orang yang berbohong, suka berbohong kepada rakyat, kepada pribadi, kelompok. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Berat. Ya, jangan main-main. Jadi memahami Al-Quran itu nggak ada waktu untuk cengengesan tuh nggak ada. Makanya kalau yang buka YouTube ini nggak seneng, ini nggak ada bodorannya.
Nggak ada dongeng-dongengnya, nggak akan senang. Kecuali orang-orang yang haus dengan keilmuan, pemahaman tentang dinul Islam, pemahaman tentang Al-Quran. Karena kalau buka YouTube ini, ini serius ngomongnya. Nggak ada yang namanya dongeng-dongeng yang aneh, yang ajaib. Tidak ada yang namanya cerita-cerita klinik masuk ke sini, nggak ada. Hanya Al-Quran dan Al-Quran. Kemudian ditopang bila ada sunnah Rasul. Jadi kalau sunnah Rasul ada menjelaskan, itu dipakai, jangan dikira ini ingkar sunnah, nggak ada sunnah Rasul. Kalau memang ada sunnah Rasul yang menjelaskan, karena sunnah Rasul itu kan tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau hadis, nanti hadis saring. So hadis itu ada sahih fil matan, ada sahih fil matan, tapi ada sahih fil sanad, tapi tidak sahih fil matan. Isi materinya, jadi bisa dijadikan landasan hukum. Jadi kalau memang Al-Quran menjelaskan sudah jelas, ya nggak perlu lagi mencari penjelasan yang lain. Nah, saudara sekalian, jadi intinya hari kiamat itu terjadi sesudah as-sa'ah. Pada hari kiamat bumi bukan lagi bumi ini, tapi bumi yang diganti dengan bumi lain. Yaitu bumi yang dipersatukan dari bumi-bumi yang lain. Yang ada di jagat raya ini, kemudian Allah bangkitkan. Manusia dari kematiannya pada kondisi yang utuh. Ya, begitu juga Allah sediakan surga. Waktu itu sudah kiamat, surga yang luasnya seluas jannatin arduhas samawati wal ard. Seluas bumi-bumi dan langit yang ada ini luasnya, yang sekarang. Begitu juga neraka. Jadi bayangkan, karena memuat manusia jagat raya ini. Nah, saudara hadirin sekalian, mudah-mudahan tentunya sedikit banyak pemahaman tentang kiamah ini tidak seperti pemahaman umumnya gitulah, yang dalam beberapa hal kurang tepat menurut Al-Quran. Coba silakan kalau ada yang mau nambah referensi dari ayat yang belum dibahas. Akbar, ada nggak ayat yang belum terbahas tentang kiamat? Kalau ada. Tidak ada kata ini ayat surat Al-A'raf ayat 25. Ini artinya nih, Allah berfirman di sana kamu dari 24. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Tapi bukan kiamat yang aku krojul. Iya, di sana kamu hidup, kan manusia dibuat dari tanah. Di sana kamu hidup, kemudian di sana pula itu kalian akan mati. Itu kehidupan manusia. Dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Dari sana tuh dari bumi. Ya, tapi tadi kan buminya sudah diganti dengan bumi yang dipersatukan. Ya, bumi juga dipersatukan. Kan bumi itu kan banyak. Menurut Quran, bumi itu banyak, jumlahnya itu sampai dikatakan sab'a samawatin wa minal ardo mislahunna. Banyak tak terhingga langit. Begitu juga bumi. Yang di dalam langit itu ada bumi terkurung. Nah, itu dipersatukan. Yang tadi di ayat itu. Bumi dipersatukan menjadi bumi yang lain. Yauma tubaddalu ardh. Baru dibangkitkan. Ya dari bumi, dari situ juga dibangkitkan. Dibangkitkan kembali.
dan akhirnya masih tetap sama berarti. Sama-sama juga. Oh, itu teh mau teh berusaha membaca pikiran publik. Ada orang yang berpemahaman akhirat itu di sini-sini juga, gitu. Nggak kemana-mana kita. Jadi kita hidup di sini, dibangkitkannya di sini juga, gitu. Padahal kan ini teh bukan, nggak ada kalimat ardun. Gitu, teh. Jadi ini mah lebih ke bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, dihidupkan itu dari tanah, dan dia akan kembali ke tanah. Jadi dari sana kamu hidup, dari tanah, di sana kamu mati, itu dimasukkan ke tanah, jadi tanah lah. Dan dari unsur tanah juga kita dibangkitkan kembali. Jadi bicara tentang ini, manusia unsur dari tanah. Jadi bukan ada orang yang berpemahaman di ayat ini katanya akhirat itu di sini, memakai ayat ini, gitu kira-kira. Karena tidak baca ayat-ayat lain. Makanya membaca Al-Quran tentang sebuah masalah tidak bisa hanya dibaca satu ayat, dua ayat saja. Tapi harus dikumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang masalah itu. Ya, seperti tadi tentang kiamat, kumpulkan ayat-ayat kiamat. Itu banyak tuh ayat kiamat, ada 70-nya. Banyak yang belum terbahas. Ayat tentang asama, pokoknya kumpulkan. Nanti kita akan memperoleh kesimpulan dari ayat-ayat yang menerangkannya. Itu sehingga kita tidak terjadi ya misunderstand. Salah paham ya Mas ya? Misunderstanding. Tidak terjadi salah paham terhadap ya ayat itu. Karena ayat Al-Quran itu, yaitu tadi, yufassilu ba'duhum ba'do. Satu sama lain saling menerangkan. Nah ini juga, ayat Al-Quran yufassilu ba'duhum ba'do itu ada yang kurang meyakini. Ah, masa katanya, kan satu surat ini menerangkan ini, surat ini menerangkan kenapa? Itu kan Quran menyatakan. Quran itu, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sendiri yang menjelaskan dari penjelasan itu. Ya namanya juga kembali kepada metode. Jadi kalau menggunakan metode yang ya sebutlah yang sudah biasa, yang lama, itu memang akan begitu-begitu juga. Karena biasanya metode yang sudah ada, yang biasa itu mengadopsi pendapat-pendapat orang lain dari tafsir-tafsir yang ada. Menurut tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Menurut pendapat ulama ini, ulama ini, ulama ini. Kira-kira begitu. Umumnya seperti itu. Kalau kajian ini nggak begitu. Mencari ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah itu. Jadi per kasus, per judul. Seperti kiamat sekarang. Kumpulkan ayat-ayat tentang kiamat. Itu ada 70-nya ayat kiamat. Cari mana yang menerangkan secara langsung tentang kejadiannya. Apa saja sesudah kejadian kiamat itu yang terjadi. Pengadilan ternyata. Sudah kiamat itu. Pada hari kiamat itu dipisahkan antara ya, kaum kafirin dengan yang beriman itu dipisah. Mulai dipisahkan. Nah, hari penyesalan. Hari kiamat itu hari penyesalan, menyesal. Dulu tidak nerima tentang kebenaran. Menyesal. Menambah-nambah ibadah yang tidak diperintahkan. Menyesal. Mengikuti ya, para tokoh. Padahal tidak ada perintahnya yang contohnya dari Rasul. Coba, ittabarru alladzina tubi'u wa rawu taba'al. Itu surat Al-Baqarah itu. Pada akhirnya menyalahkan kepada itu. Wataqatta'at bihumul adad. Ada di surat Al-Baqarah tuh. Jadi mereka-mereka yang mengikuti para pemimpin agamanya mengerjakan sesuatu padahal tidak perintahkan oleh Rasul itu menyesal.
Karena mereka para pemimpin yang diikuti menyalahkan, kenapa engkau ikuti kalau memang salah. Dia juga berkelah, begitu. Hari kiamat itu nanti, hari kiamat itu saling tuntut. Termasuk di dalam surat yang tadi, pada hari kiamat itu anak-anak yang dikubur akan ditanya. Anak-anak yang dikubur zaman jahiliyah tuh akan ditanya, kenapa engkau dikubur di sini nih? Ya, wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, kalau anak-anak bayi-bayi yang dikubur itu dikubur akan dipertanyakan. Ditanya, kenapa kamu dikubur? Sekarang kan banyak yang membuang bayi. Bayi hidup dibuang. Ada yang dimatikan dulu, sama saja dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dikubur, sekarang lebih jahil lagi. Dibuang tempat sampah, dibuang ke sungai. Sekarang tuh lebih jahil lagi. Zaman jahiliyah dikubur. Itu saudara sekalian, ya, kajian tentang kiamat. Yang kajian ini, ya, mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan bagi kita tentang dinul Islam. Itu saja yang bisa kita kaji malam ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.